Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena orang Melayu Jambi ini mengatakan saya pakar adat. Sebenarnya saya bukan pakar adat. Saya pencinta hukum adat Melayu Jambi. Apa buktinya? Pencinta hukum adat Jambi. Saya menulis buku. Buku yang pertama saya tulis ini. Judulnya Tambo Adat Alam Serampeh Sungai Tenang. Ini besar. Kemudian karena saya mengadakan penelitian terus-menerus selama 48 tahun, mengadakan studi banding di 6 provinsi, saya menulis lagi buku. 6 provinsi itu semua penelitian saya lakukan dengan biaya sendiri. Nah, tidak ada bantuan dari siapa-siapa. Lalu saya tulis lagi buku yang kedua, Hukum Adat Luak 16, Merangin Bangko. Karena tempat saya tinggal itu di Merangin. Itu saya tulis lagi. Setelah itu saya tulis lagi buku yang ketiga. Judulnya Kodifikasi Hukum Adat Melayu Jambi. Itu. Kemudian yang keempat, saya tulis lagi buku Hukum Adat 9 Pucuk, Pucuk Jambi 9 Lurah. Itu yang keempat. Yang kelima, saya tulis lagi buku Sumpit Gading. Sumpit Gading Dama Ipuh, Hukum Adat Melayu Jambi. Buku ini merupakan, ini menurut pendapat saya ya, merupakan kitab suci dari hukum adat Melayu Jambi. Jadi jangan mimpi orang yang duduk di LAM atau di luar LAM mau menguasai hukum adat Melayu Jambi tanpa membaca buku ini. Nah, ini yang kelima. Kemudian yang keenam, saya tulis lagi buku ini. KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat. Karena semua kejahatan adat masuk dalam KUHPA atau Undang 20. Undang 20 itu hanya 20 pasal. 20 pasal. Kenapa 20 pasal? Apa tidak mampu nenek moyang orang Jambi membuatnya lebih dari 20? Mampu. Tapi ada filosofisnya. Untuk menjadi simbol sifat Allah nan 20. Karena orang Jambi agamanya Islam 100%, maka sifat Allah nan 20 itu dilestarikan atau dimasyarakatkan di dalam Undang 20. Kemudian Undang 20 itu terdiri dari 99 ayat. Simbol Asmaul Husna, nama Tuhan yang 99. Kemudian terdiri dari 27 sub ayat. Simbol tanggal 27 Rajab. Nabi Muhammad SAW berangkat ke Sidratul Muntaha menjemput sholat 5 waktu sebagai tiang agama Islam. Dan di dalam adat Jambi dipadukanlah adat basandi syarak basandi kitabullah. Artinya apa? Artinya hukum adat tidak boleh berlaku bila bertentangan dengan hukum Islam. Itu yang dikatakan adat basandi syarak. Nah,
Kemudian karena peradilan adat telah dihapus oleh pemerintah Republik Indonesia ini dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951. Tahun 51 dihapus peradilan adat. Orang LAM provinsi, LAM kabupaten kota yang ada di provinsi ini, tidak ada yang tahu. Jalan aja. Nah, ada sidang sana, ada di mana dasarnya? Untung saja aparat kepolisian tidak menangkap. Sebenarnya sidang liar. Tidak boleh melakukan sidang peradilan adat. Nah, itu melanggar pasal 368 KUHP. Melakukan pemberasan. Lebih parah lagi ada kasus saja jadi kasus bujang gadis. Oh, kamu denda 5 juta untuk cuci kampung tanpa ada sidang. Na'udzubillah. Ini sebenarnya tanggung jawab dari LAM provinsi dan LAM kabupaten kota. Nah, maka saya tulis lagi buku yang ke-8. Judulnya Peradilan Perdamaian Desa. Peradilan adat sudah dihapus. Yang ada adalah Peradilan Perdamaian Desa. Dalam bahasa Belanda disebut road justice. Gitu. Nah, tapi ini yang saya kembangkan tidak laku di LAM. Orang seloko saja kerja. Sehingga pada periode 2021-2026 saya ditunjuk menjadi ketua Puslitbang, tapi karena saya melihat situasi orang sudah kurang suka dengan saya, maka saya mundur. Ya, ketika mundur, kebencian mengambang bertambah parah. Tanggal 29 Desember 2023 saya keluar. 3 hari kemudian, Dubalang berempat Gedang bertujuh yang saya bentuk tahun 17 berkantor di LAM. Atas izin ketua LAM yang lama, diusir berkantor sana. Kemudian 18 hari kemudian, keluar lagi surat LAM provinsi kepada kabupaten kota. Antara lain isinya apa? Gelar yang diberikan tanpa melalui LAM tidak sah. Itu tidak sah, kata dia. Di mana LAM belajar hukum adat Jambi kalau seperti itu caranya? Nah, sebelum LAM lahir, LAM itu tanggal 25 1975 baru ada LAM. Sebelum itu ada, tidak ada LAM. Ribuan gelar di Jambi ini kok ada. Sekarang, tahun-tahun akhir ini, bupati, gubernur berkunjung ke desa-desa. Oleh orang desa diberi gelar adat. Tidak ada LAM. Apa tidak sah itu? Ada gubernur dikasih gelar. Ada bupati dikasih gelar oleh masyarakat ada. Gelar itu adalah hak tradisional. Coba baca dulu. Pasal 18 ayat 2B. Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional. Tetapi LAM dengan cara itu membenci saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih parah lagi apa? Sudah mengusir Dubalang dan Empat Gedang Bertujuh itu. Ketika saya menulis di koran 2022. Wartawan Jambi Independen meminta saya menulis. Karena dulu saya pernah menulis di Jambi Independen itu 2 tahun. 2017 sama 2000 sampai 2018. Itu 2 tahun berturut-turut saya menulis di koran. Nah, disinilah saya tahu bahwa
Buku ini, Sumpit Gading Dama Ipuh ini sudah saya muat di koran selama 2 tahun itu. Tak satu pun orang Jambi yang memberi komentar mengatakan ini salah. Ibarat air saya menjajah. Saya singkingkan celana, lalu saya berjalan tengah air. Akhirnya saya tahu, oh, air yang sebesar batang hari ini rupanya sebatas lutut dalamnya, nggak sampai ke pinggang. Maka tahulah saya, ilmu hukum adat orang yang ada di Jambi, yang duduk di LAM, yang tadi saya katakan orang duduk di LAM itu pintar-pintar semua hukum adat Jambi, rupanya enggak rupanya. Seloko yang bisa, seloko itu kan bisa dikarang, bisa dibuat. Tanpa ada LAM, di kampung-kampung setiap orang kawin, setiap apa ada acara adat, seloko itu ada dikarang-karang orang, dibuat orang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Nah itu. Nah, buku ini sudah saya bedah sebenarnya. Nah dari buku inilah banyak pemimpin Jambi, antara lain Bapak Gubernur Jambi Fahrari Umar pernah mengatakan kepada saya waktu ada acara di Unja sana. Beliau mengatakan, Pak Muhtar ahli hukum adat, tulisan Bapak sudah saya clipping, katanya. Saya clipping. Baru saya tahu Bapak ahli hukum adat. Saya tidak mengatakan ahli, Pak. Saya bilang saya hanya pencinta hukum adat. Nah gitu. Nah kemudian saya setelah menulis di koran ini baru 4 kali terbit. Wartawan koran itu mengatakan ke saya, oh Pak gimana Pak? Oh iya ada, saya tahu, saya bilang, ada yang negor kan? Bilang, iya Pak ada yang negor. Tapi kalau Bapak mau juga dirubah, ada usah, saya bilang, saya tidak ada urusan saya gitu. Yang benar harus saya katakan benar, yang salah harus saya katakan salah gitu. Kalau salah A, saya bilang saya A. Salah si B, salah si B. Kalau saya salah juga saya akui salah, benar dianta. Salah diaku, benar dianta. Itu adat mengajarkan begitu. Nah, akhirnya berhenti. Jadi orang LAM kebencian itu menghabiskan karir saya. Saya ceramah di TVRI 2 kali, saya katakan di TVRI mengenai hukum adat ini. Akhirnya saya tahu TVRI keberatan. Terakhir September 2013 di RRI. Jadi di LAM 2015 di Hotel Ceria, kemudian nulis di koran tanggal 18 Januari 2017, di TVRI 18-19, kemudian di RRI saya katakan, hidup jangan mengepala, tidak kayu berani pakai, takut habis jangan takut berdebat untuk memperbaiki hukum adat, jangan duduk di LAM, saya bilang. Nah, saya tulis di buku ini. Nah, makanya orang keberatan. Saya tahu keberatan. Tapi aneh, keberatan kok mau mencuri karangan saya? Aneh. Kalau orang benci kepada Israel sana, produk Israel juga dibenci orang. Begitu dong. Kalau jantan. Jangan benci dengan Israelnya, tapi produk Israel dibeli, kayalah dia. Nah gitu.